Gue main bilang, ada orang nanya sama gue di Twitter. Gue nggak, tentunya Twitter nggak ada nadanya, tapi dia bernada begitu penuh kebencian. Dia bilang, apa sih sebenarnya? Gue membaca nada Twitter tuh dari tweet pic ya, dari fotonya. Kan ada tuh yang mukanya begini gitu. Jadi kayaknya apapun dia yang tulis di Twitter tuh kayaknya serius gitu. Dan ada orang yang di avatar Twitternya, sehingga apapun yang dia sebut di situ kesannya serius. Tapi ada orang ngomong sama gue, dia bilang, apa sih sebenarnya benefit stand up comedy untuk Indonesia? Pengen tahu, gue pengen tahu. Tentu nggak sepanjang itu karena itu lebih dari 140 karakter. Tapi pakai tweet longer. Oh sayang, ada sesuatu yang disebut dengan blog. Lah, lu nyimeng ya? Enggak, gue bilang, nih, dan ini penting sekali, ini untuk semua orang yang lagi membesarkan stand up comedy Indonesia, ini penting. Stand up comedy itu mengajarkan kita untuk tidak sensi, mengajarkan kita untuk menertawakan diri sendiri, dan itu penting. Tepuk tangan untuk stand up comedy. Kenapa? Indonesia adalah negara yang masyarakatnya terlalu sensi, sehingga apapun terlalu banyak jadi masalah, sehingga apapun berantem. Terlalu banyak kita berantem sehingga kita habisin waktu untuk bersatu melakukan sesuatu. Karena itu stand up comedy itu penting. Orang Indonesia itu sensi. Orang Indonesia sensi. Misalnya, dan itu sering sekali terjadi. Gimana makan masakan tante pada malam hari ini, nak? Si anaknya, enak tante, tapi apa? Tapi apa? Kurang tante kasih makan. Atau misalkan lagi meeting, lagi meeting berlima gitu kan. Saudara orang datang, sob, gue ada ide. Gimana kalau misalnya kita A, B, C, D, E, F, G, H, I. Saudara teman-teman lo yang bilang sini, oh iya, bagus sih ide lu men, tapi kita ada keputusan untuk melakukan huruf Z. Terus dia bilang, oke. Kalau lo gak mau pakai ide, oke, sudah masa, lu jangan marah, sob. Nggak, gue marah. Sebel aja gue sama lu, gak bercanda. Marah. Paling sebel orang kayak gitu ya. Gitu aja marah. Oh, shut up. Ya marah lah kalau kayak gitu terus. Tapi gue wajar kalau masyarakat Indonesia itu adalah orang-orang yang sensi. Kenapa? Karena pemimpinnya sensi. They say a leader is a dealer in hope. Dan kalau misalkan seorang presiden lebih banyak menjajakan prihatin daripada optimisme, ya prihatin negaranya. Betul? Kalau ada genre atau aliran musik, aliran dalam kepresidenan, Bapak SBY itu pasti emo. Gue pengen sebut slow rock, tapi sebenarnya tidak ada rokok slow rock. Beliau itu emo. Terlalu banyak hal-hal yang beliau pikirin, hal-hal kecil, dibikin lagu. Lu tahu nggak? Pak SBY ini mau ngeluarin album keempat dalam 2 masa kepemimpinan. Berarti 10 tahun 4 album, 2,5 tahun sekali. Lebih banyak dan lebih produktif dia daripada musisi beneran. Selain ngeliat itu, kenapa dia udah bikin album lagi? Sorry, kakak harus buka baju, kakak buka baju. Kakak bilang, Bim. Mirip gak gue sama kakak? Oke, gue bisa baliknya. Ini gampang sayang, ini gampang. Tapi lu pikirin baik-baik. Orang presiden Amerika Serikat juga, misalkan ada presiden dari negara yang sangar, misalkan Rusia gitu. Apa yang Anda banggakan dari presiden Anda? Presiden saya punya 4 album. Presiden Indonesia bilang, presiden lu gak kerja? 4 album dalam 10 tahun. Maksud gua Pak Presiden SBY ini karena gua sayang sama Pak Presiden. Kalau misalnya Bapak punya waktu kosong, Pak, tidur Pak, kantongnya Pak. Tidur. Gak bikin album, Pak, gua sayang. Atau kalau misalkan Bapak punya billboard, tolong nggak di high kayak apa kek. Teman gue ngeliat billboard ada Presiden SBY. Teman gue nanya sama gue, Sob, lagi ada diskon ya? Nggak tahu kenapa emang itu pas SBY bawa kantong di sini. Gue parah. Bukan gue, temen gue. Karena gue tahu ada yang ngerekam ini. Enggak. Gue kesel sama lo. Kita harus manfaatkan kebebasan berpendapat ini. Tepuk tangan dong. Kalau Pak Harto
Harto masih hidup, pasti beliau tua sekali. Enggak. Kalau Pak Harto masih hidup, sekarang lu ketawa, besok lu nyari gue. Panji mana ya? Nggak tahu. 2 hari berlalu, Panji mana ya? Nggak tahu. Gue sih kemarin lihat ada tanah rata, tiba-tiba ada gundukannya. Ukurannya sih panjang 182. Dan kayaknya sih di bagian kepala agak mencong. Aduh. Nggak, tapi gini, Pak SBY itu menurut gue, dan ini kritik ya, nah karena kalau di Amerika Serikat, George W. Bush abis dibantai sama stand up comedian, betul nggak? Lo masih iya kan? Dan pernah kalau ngeliat George W. Bush menyerang balik? Nggak pernah. Kenapa? Karena sebelum-belumnya dia moga-moga nggak ada orang Amerika ya dari Texas. Nggak, karena separah-parahnya dia tahu kalau misalkan dia serang komedian yang nyerang dia akan membuat itu jadi besar atau membuat dia jadi kecil. It's just a joke. Masalahnya adalah presiden kita hal-hal kecil itu dibikin besar sama dia. Ada mahasiswa demo bawa kebo. Lu tahu nggak? Tahu nggak? Dia protes, dia bikin press con. Menurut saya itu PSBY cuma ada 2 gesture, ini dan ini. Dan kalau misalkan lu perhatiin kadang-kadang dia suka gini. Nah gini. Hal terakhir yang gue sangat sayangkan, ini pasti buatan Cina nih. Bergeraklah kamu. Ini tidak dalam rencana gue. Oke. Enggak. Presiden SBY Presiden SBY terakhir kena gosip. Dan ini gosip lewat SMS, mungkin lu dengar atau mungkin BBM. Presiden SBY digosipkan berpacaran dengan laki. Ada yang ingat? Ini baru nih. Bener kan? Lu tau nggak? Yang gosipnya yang katanya berhubungan dengan Daniel Sparingga. Ada yang tahu kan? Itu kan gosip SMS, betul? Itu SMS, so nggak beda sama SMS mama minta kirimin pulsa selatannya, nggak beda sama SMS kreditan pagunan, nggak beda. Ini SMS, tapi beliau bikin press con khusus. Pak SBY kan beda sama Bung Karno. Kalau Bung Karno kalau misalnya pidato palanya ke atas, selalu begini. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah perwakilan dari bangsanya lagi rendah, beliau angkat ini supaya dunia ngeliat Indonesia tuh bangga gitu. Kalau Pak SBY beda, Pak, mungkin karena mungkin berat, enggak tahu. Tapi beliau kalau misalkan press conference palanya selalu begini. Saya mendengar sesuatu yang membuat saya merasa kecewa. Dan gue pernah wawancara, gue gak bohong, gue pernah wawancara orang yang waktu itu bertanggung jawab terhadap kampanye beliau di masa periode pertama. Beliau secara spesifik didesain untuk tidak pernah berbicara dengan mengangkat tangan lebih dari pundaknya. Gue gak tahu alasannya kenapa, tapi asumsi gue kalau kita praktekkan, apapun yang dia katakan, untung masih Pak SBY ya. Kalau Surya Paloh kan lebih Pak SBY protes karena dia bilang dia merasa difitnah. Maksud gue, please have a sense of humor, ya nggak sih? Jangan terlalu serius kayak gitu, nggak usah dibahas. Kalau presiden punya sense of humor, mungkin beliau Pak SBY akan melakukan ini. Saya dengar ada gosip yang menyatakan saya berhubungan dengan Daniel Sparingga. Saya luruskan, itu tidak benar. Karena kalaupun saya suka laki, saya milih-milih kali. Kayak lebih bagus kek, Panji kan lebih ganteng. Tapi ya itu, maksud gue stand up comedy akan memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Dan gue mengacungkan jempol kepada lo karena gue tahu perjuangan lo untuk hadir di sini. Gue sedia ya. Karena gini, gue kesini. Tadi gue sempat nge-tweet, gue bingung gimana caranya gue kesini dari gedung GKBI. Terus kata, gimana caranya gue kesini ke Comedy Cafe Kemang? Gue dari GKBI, gue kena 3-in-1. 80% tweet yang ngebalas gue balik bilang gue harus pakai joki. Itu masalah gue. I have a trust issue. Gue nggak percaya sama joki 3-in-1 dan gue nggak ngerti karena di sini ada yang suka pakai joki 3-in-1. Angkat tangan yang suka pakai joki 3-in-1, gue pengen lihat siapa yang suka pakai joki. Satu, oke. Pasti hidung lu tebel ya, kan bau mereka semua. Hah? Buka kaca. Oh enak kalau misalkan mobil cuma bisa kecepatan 60 km per jam. Mobil gue itu
gigi satu tuh 160 soalnya. Kalau gue nyetir jendela gue buka. Seperti naik jet. Enggak, karena gue takut. Gimana sih maksud gue? Lu nggak kenal nih orang, lu bawa masuk mobil lu. Seharusnya itu menakutkan. Gue aja parno, gue susun. Orang yang terus terang, gue susun sama joki 3-in-1. Gue kalau lagi nyetir, gue ngeliat mereka mungkin kayak di dalam hati mereka. Siapa yang akan gue bohongi? Dan gue pernah waktu itu nggak sengaja, dan bukan nggak sengaja, gue terpaksa karena gue telat banget MC. Gue bawa joki 3-in-1. Mungkinnya juga begitu. Dan gue pikir, ya sudahlah, gue angkut. Dan gue napas lewat mulut. Itu ibu gue yang ngajarin, kalau misalnya kamu masuk ke sebuah daerah yang kamu asumsikan bau, napas lewat mulut. Duduk gitu, dan gue, I swear, dia humming di samping gue. Dan ada satu lagi orang di belakang. Di sini gue nggak gitu merhatiin, itulah gue takut dia nyuri apa segala macam. Tapi kebetulan gak ada barang-barang yang pantas untuk dicuri di mobil gue, tapi sudahlah. Dia duduk di sini nih, ini orang yang di sini nggak ngeliat ke gue sama sekali, dia ngeliat keluar. Dan gara-gara kejadian itu gue nggak berani pakai joki lagi karena dia humming. Kita mikir dulu ya. Oke, turun di sini aja. Oh, kenapa? Kata dia, oh nggak apa-apa. Gue cuma nggak mau mati. Humming, sambil ngeliat kaca gitu. Terus kan ya, gue turunkan dia. Tapi itulah maksud gue. Akhirnya kita sampai di sini dan kita bersenang-senang. Kita udah cukup bersenang-senang, betul, tepuk tangan dong.